Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu semata di dalam Roh-Mu yang kudus yang membuat ada keteduhan di dalam hati kami, dan setiap kali kami merenungkan firman-Mu, ada berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Berbicaralah karena kami sudah siap mendengarkan, khususnya pada hari ini. Kami rindu mendapatkan pencerahan tentang rancangan Tuhan bagi masa depan kami. Hamba sangat percaya kehadiran Roh-Mu di ruangan kami membuat si iblis tidak berdaya untuk mengganggu konsentrasi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap saudara ada dalam keadaan sukacita, damai dan sejahtera dimanapun saudara sedang berada saat ini. Apakah lagi santai di rumah, lagi di dalam mobil, di dalam angkutan, di rumah sakit, atau di mana saja. Saya memahami betapa sulitnya keadaan kita yang hidup pada masa sekarang ini. Maksud saya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ada perubahan-perubahan nilai yang terjadi sehingga banyak orang kehilangan arah dalam kehidupan. Sebagian besar dari kita mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi, biaya pendidikan anak-anak, kontrak rumah, biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, apa yang kita butuhkan adalah pencerahan-pencerahan firman Tuhan yang bisa meneguhkan iman kita. Berbicara perkara rohani bukannya berarti kita mengabaikan masalah jasmani. Sebaliknya, dalam kehidupan rohani yang baik, di sana terdapat berkat jasmani yang melimpah. Itulah yang dikatakan dalam banyak firman Tuhan, antara lain dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan perkara rohani, maka Tuhan akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup kita. Ada amin saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, mari kita masuk dalam renungan kita hari ini. Ada sebuah cerita tentang 4 buah lilin. Lilin itu masing-masing punya nama. Lilin pertama bernama damai, lilin kedua sejahtera, lilin ketiga sukacita, dan lilin keempat bernama harapan. Keempat lilin ini menyala dan perlahan tubuh mereka meleleh. Di ruang yang sepi, di tengah keheningan, terdengar lilin-lilin itu berbicara. Lilin pertama yang bernama damai berkata, "Manusia tidak memeliharaku. Di mana-mana ada perang, ada permusuhan dan kebencian. Aku lebih baik mematikan diriku sendiri." Dan lilin damai padam. Lilin kedua, yang bernama sejahtera, angkat bicara. "Mereka tidak memeliharaku, hutan-hutan digunduli, banjir di mana-mana, udara terpolusi, bumi tercemar. Aku tidak dapat hidup lagi." Lilin ini kemudian padam. Kemudian lilin ketiga yang bernama sukacita segera berkata, "Kalau damai dan sejahtera tidak ada, aku tidak dapat hidup lagi." Dan ia padam dengan sendirinya. Tinggal lilin harapan yang menyala redup. Seorang anak kecil masuk ruangan dan ia berkata, "Kok gelap?" Ia kemudian menangis, aku takut akan kegelapan." Lilin harapan berkata dengan rasa iba, "Jangan takut. Selagi aku masih ada, engkau bisa memakaiku menyalakan lilin-lilin lainnya." Anak itu mengambil lilin harapan dan menyalakan lilin damai dan sejahtera. Ketika lilin damai dan sejahtera menyala, apa yang terjadi? Lilin sukacita menyala dengan sendirinya, dan sekarang ruangan menjadi terang, suasana menjadi hangat. Harapan menyalakan kembali damai sejahtera dan sukacita. Apakah arti sebuah harapan? Bila segala sesuatu sudah hancur lebur, manakala di sana masih ada harapan, pemulihan masih bisa terjadi. Untuk melihat betapa pentingnya arti sebuah harapan, saya mengajak saudara membaca firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11 demikian. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kebetulan saudara pegang Alkitab, tolong beri tanda atau lingkari kata harapan, kata terakhir dari ayat firman Tuhan yang kita baca. Kenapa kata harapan begitu penting dalam konteks firman Tuhan yang baru kita baca, yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel dalam pembuangan di Babilonia? Mari kita lihat latar belakangnya. Yeremia diminta oleh Tuhan menyampaikan kabar celaka kepada bangsa Israel, dan akibatnya raja tidak senang, imam tidak senang, banyak orang tidak senang dengan teguran-teguran keras yang disampaikan oleh Yeremia, yang mengatakan malapetaka akan datang menimpa Israel apabila bangsa itu tidak bertobat. Umat Israel pada waktu itu tidak ingin mendengarkan khotbah-khotbah yang keras yang menegur mereka. Mereka menginginkan khotbah-khotbah yang menyenangkan hati. Saya kira keadaannya sama seperti apa yang terjadi sekarang. Banyak di antara kita menyenangi khotbah-khotbah yang enak didengar oleh telinga, yang menyenangkan hati, yang menyatakan bahwa kita umat yang diberkati, bahwa kita adalah pemenang, kita adalah kepala dan bukan ekor, dan lain-lain sebagainya. Tetapi telinga kita tidak lagi terbiasa mendengarkan teguran khotbah yang keras, seruan agar kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan, seruan agar kita bertobat. Dalam keadaan seperti ini, pada masa itu, Yeremia tetap setia menyampaikan firman Tuhan, apa yang ditugaskan kepadanya. Akibatnya, ia tidak disenangi baik oleh rakyat, oleh pejabat-pejabat kerajaan, bahkan oleh raja sendiri. Firman Tuhan yang keras disampaikannya menyebabkan ia mengalami aniaya. Antara lain, ia pernah dipasung, dimasukkan ke dalam sumur, dan pernah dipukul oleh imam. Kalau seorang nabi dipukul dan dipasung oleh seorang imam, betapa kacaunya keadaan masyarakat pada waktu itu. Sama halnya apabila di sebuah gereja pendeta dipukul dan dipasung oleh ketua majelis atau pengerja, pastilah gereja itu sebuah gereja yang kacau balau. Ya, masyarakat pada zaman Nabi Yeremia sedang berada dalam krisis. Apa akar masalahnya? Bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel melupakan Tuhan yang telah membawa mereka dari tanah perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian. Pada waktu mereka menikmati susu dan madu di tanah yang baru, menikmati anggur yang tidak mereka tanam, mereka melupakan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain. Mereka mendirikan kuil dan bukit pengorbanan, menyembah dewa-dewa asing. Akibatnya, Allah sakit hati. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berbicara kepada bangsa yang khianat ini. Dan Yeremia menyaksikan dengan mata kepala sendiri penggenapan nubuatan yang sudah disampaikannya. Dalam 2 Raja-Raja pasal 24 kita dapat membaca, Raja Nebukadnezar membawa raja yang bertahta di Yerusalem bersama pejabat-pejabat, prajurit-prajurit, para ahli, rakyat yang sehat, orang-orang yang berkualitas sebagai tawanan ke negeri Babilonia. Bangsa Israel menjadi orang buangan di Babilonia, menjadi warga kelas 2 atau bahkan menjadi warga kelas 3. Umat Israel dalam pembuangan ini mengalami krisis kehidupan secara total. Kalau tadinya mereka mengalami krisis kepercayaan dari segi iman, sekarang mereka mengalami krisis kehilangan rasa percaya diri. Dalam keadaan seperti ini, Allah berfirman dalam Yeremia 29 ayat 11 yang tadi telah kita baca, memberitahukan kepada umat Israel dalam pembuangan bahwa Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan bagi mereka. Firman Tuhan ini memberi suatu harapan baru bagi bangsa yang sedang kehilangan identitas ini. Firman Tuhan ini memunculkan suatu harapan baru bahwa ada hari depan yang lebih baik, hari depan yang dipenuhi sukacita, damai dan sejahtera. Pada hari ini, firman Tuhan yang sama disampaikan kepada kita. Apabila kita juga selama ini merasa kehidupan kita diliputi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, diliputi oleh masalah-masalah yang tidak mampu kita pecahkan, atau barangkali kita menghadapi krisis kehidupan, diliputi oleh pergumulan, maka hari ini Tuhan berbicara kepada kita sama seperti Ia berbicara kepada bangsa Israel. Ada harapan akan hari esok yang gilang gemilang. Saudara, ada 2 hal yang ingin saya
kita renungkan lebih jauh tentang firman Tuhan ini. Pertama, tentang hari depan yang penuh harapan, dan yang kedua, saya mencoba memahami lebih jauh tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saya mulai dengan yang pertama, tentang hari depan yang penuh harapan. Alangkah indahnya apabila kehidupan lama kita, yang ibarat sebuah kertas berwarna hitam, dapat dihapus seluruhnya menjadi putih bersih, dan kita dapat menulis kehidupan yang baru di dalamnya. Alangkah indahnya apabila hidup kita bisa seperti menulis di komputer. Kita tulis, kita tidak suka, bisa kita hapus dengan sekejap, dan kita bisa mulai dengan yang baru. Puji Tuhan, fasilitas penghapus seperti ini yang mengubah kertas hitam dalam kehidupan kita menjadi suatu kertas putih sekarang sudah tersedia. Tombol penghapus itu adalah salib Kristus. Inilah inti dari pemberitaan Injil. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib, tubuhnya yang dihancurkan di salib, menghapus dosa kita, sehingga kehidupan lama kita yang ibarat kertas hitam, sekarang menjadi kertas putih yang baru. Sekali lagi, Injil adalah kabar baik bagi saudara dan saya. Dosa kita sudah dihapuskan oleh darah Yesus di kayu salib. Di dalam Yesus, hari depan kita penuh harapan. Ia menyediakan rancangan damai sejahtera. Tuhan berfirman dalam Yesaya 1 ayat 18, "Baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Dosa yang begitu banyak, kehidupan lama yang kelam, dihapus oleh darah Yesus. Pakaian kita sebelumnya yang berwarna merah, melambangkan dosa, berubah menjadi putih, melambangkan kekudusan. Tuhan Yesus melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita. Ia menghapus dosa kita. Ia memberikan keselamatan. Kita tidak akan pernah bisa membalas pengorbanan Yesus di kayu salib. Walau seandainya beribu-ribu tahun kita memuji-muji Tuhan, walaupun 1000 lidah kita melantunkan pujian. Yang bisa kita lakukan kepada Tuhan hanyalah bersyukur dan bersyukur atas kebaikannya. Kita bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi anak domba yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Kita bersukacita, kita bersyukur. Firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia tentang rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan tampak jelas terlihat di kayu salib. Ada hubungan yang sangat erat antara kayu salib dengan keselamatan. Izinkan saya dalam kesempatan ini merenungkan kembali beberapa hal penting yang menyangkut keselamatan ini. Sewaktu kepala penjara di Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, apakah yang harus diperbuatnya supaya selamat? Paulus menjawab dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 demikian. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya kepada Yesus yang tersalib adalah dasar dari keselamatan yang kita terima. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mendengarkan suara pertobatannya, kemudian kita menerima karunia Roh Kudus. Kita adalah orang yang dilahirkan kembali, kita disebut sebagai anak Allah. Proses keselamatan kita, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, menerima karunia Roh Kudus, dilahirbarukan, dan mendapat status sebagai anak Allah, adalah sebuah proses yang terjadi serentak pada saat yang sama. Sesudah kita diselamatkan, maka kehidupan kita disempurnakan hari lepas hari, yang merupakan sebuah proses pengudusan. Proses pengudusan ini tidak terjadi dalam satu hari, tetapi berlangsung seumur hidup kita. Sebagai seorang anak Allah, kita memiliki kehidupan yang indah, kehidupan yang dipenuhi oleh sukacita, damai, dan sejahtera. Saya tidak mengatakan apabila kita sudah hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak lagi mengalami pergumulan dalam hidup itu. Tidak, langit tidak selalu biru. Ada kalanya awan kelam datang, ada kalanya angin ribut melanda kehidupan. Tetapi Tuhan berjanji tidak meninggalkan kita sendiri. Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat mengatasi permasalahan-permasalahan kita. Sebagai anak Allah, kita adalah biji mata Tuhan. Ia lebih peduli kepada kita daripada kita peduli terhadap diri kita sendiri. Saya pernah mendengar seorang bapa
sesudah menunggu bertahun-tahun akan kelahiran bayinya, dan sesudah bayi itu lahir, ia mengatakan, apabila aku lihat seekor nyamuk menggigit bayiku yang masih kecil, maka nyamuk itu kukejar kemana-mana, dan nyamuk itu akan kubunuh. Tuhan lebih lagi mengasihi kita. Ia tidak akan membiarkan kita terpukul oleh orang-orang lain. Ia tidak akan membiarkan kita dipukul oleh dunia ini. Ia selalu memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Ada rancangan yang indah Ia sediakan bagi kita, rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terakhir saya ingin mengajak saudara membicarakan tentang rancangan Allah, rancangan damai sejahtera itu. Apakah kita dapat mengetahui apa rancangan Tuhan bagi kita masing-masing pada masa yang akan datang? Tentu kita mengetahui rancangan itu rancangan yang baik, rancangan damai dan sejahtera. Tetapi, apakah kita mengetahui rancangan Tuhan secara terperinci? Saya kira kita tidak mengetahui rancangan Tuhan bagi kita secara terperinci. Dalam bermain catur, pemain catur yang handal barangkali dapat memikirkan sampai 7 langkah ke depan. Ada pula yang dapat memikirkan 3 langkah ke depan. Tetapi menurut apa yang saya perhatikan, Tuhan hanya memberikan kepada kita setiap kali hanya 1 langkah saja, bukan 2 atau 3 langkah. Pada waktu orang-orang Majus melihat bintang raja orang Yahudi yang baru lahir, mereka menempuh suatu perjalanan yang sangat jauh untuk menyembah bayi Natal itu. Mereka tidak diberikan petunjuk terperinci oleh Tuhan. Pada awalnya, ada bintang yang menuntun mereka ke Yerusalem. Bahkan dalam langkah berikutnya, mereka dipertemukan Tuhan dengan musuh, yaitu dengan Raja Herodes yang sebenarnya yang ingin membunuh Yesus, sang bayi Natal itu. Dari Yerusalem mereka dituntun ke Bethlehem. Di Bethlehem, bintang itu membawa mereka ke kandang hewan di mana Yesus dibaringkan di palungan. Dari Bethlehem, mereka dituntun mengambil jalan pulang yang lain. Saudara, kita diberitahu oleh Tuhan tentang rancangannya selangkah demi selangkah. Ada sebuah lagu rohani zaman dulu yang berjudul One Step Enough, atau 1 langkah cukup. Bait pertama lagu itu saya terjemahkan sebagai berikut. Tuntun aku di tengah kegelapan, hari sudah malam, aku jauh dari rumah. Kumohon petunjuk melihat selangkah ke depan, selangkah saja cukup bagiku. Selangkah saja cukup. Kalau demikian, yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan adalah sebuah pertanyaan sederhana. Apakah aku berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, atau ke belakang? 1 langkah saja itu sudah cukup bagi kita. Dan kemudian saya berpikir, kenapa Tuhan memberitahukan rancangannya hanya selangkah demi selangkah saja, dan bukannya sebuah rancangan menyeluruh yang terperinci. Seorang teman persekutuan saya berteori, seandainya kita mengetahui rancangan Tuhan secara terperinci, kita akan menjadi bingung dan pusing. Seandainya kita memiliki telinga bionik seperti di film fiksi yang bisa mendengarkan suara-suara dari jauh, dari tetangga-tetangga kiri, kanan, muka, belakang, apa yang kita dengar, gosip-gosip dari segala penjuru, ribut muka belakang, semua itu akan membuat kita tidak tenang dan tidak bisa tidur. Suara-suara itu akan mengganggu kita. Saya pikir ada benarnya. Seandainya kita mengetahui beberapa langkah dari rancangan Tuhan bagi hidup kita, apa yang mungkin terjadi? Dalam bagian hidup kita di depan itu, ada bagian-bagian yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Ada jalan menanjak, ada jalan menurun. Ada kalanya kita melewati lembah kekelaman. Kejadian-kejadian yang akan datang membuat kita khawatir, takut, dan cemas. Dan Tuhan tidak mau kita khawatir, takut, atau cemas. Karena itu Ia tidak ungkapkan rahasia terperinci tentang kehidupan kita di masa yang akan datang. Tetapi oleh karena manusia punya sifat ingin tahu jauh ke depan, maka manusia mencoba memakai akal pikiran, mencoba melihat apa yang akan terjadi di depan sana. Apa hasilnya, saudara? Ada ketidakpastian di masa yang akan datang. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang pintar cari uang. Mereka buat produk yang namanya asuransi. Ada asuransi kematian, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kebakaran, ada asuransi kecelakaan, dan lain sebagainya. Asuransi memberikan kompensasi apabila seorang meninggal dunia, sakit, mendapat kecelakaan, atau harta bendanya terbakar.
Tetapi asuransi tidak bisa membuat seorang tidak meninggal, tidak bisa membuat seorang tetap sehat, tidak bisa membuat seorang tidak mengalami kecelakaan, atau harta bendanya tidak akan terbakar. Saudara, Tuhan tidak menghendaki kita khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Syukuri hari ini, buat yang terbaik pada hari ini. Tuhan mengungkapkan hanya satu langkah saja dari rancangannya bagi kita, untuk membuat kita tenang, tidak cemas, tidak khawatir tentang apa yang terjadi esok hari. Satu kali, seorang teman persekutuan saya ingin mendapat sebuah jawaban yes or no, ya atau tidak, terhadap sebuah peluang dalam kehidupannya. Secara akar pikiran, jawaban ya atau tidak memiliki konsekuensi masing-masing. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan dari setiap jawaban, sehingga kita tidak tahu apakah jawaban yes yang terbaik, apakah jawaban no yang terbaik. Apa yang diperbuatnya selanjutnya adalah membawa masalah itu ke dalam doa untuk mendapatkan sebuah jawaban apakah ya atau tidak, tanpa memikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi sesudah itu. Satu langkah saja cukup, jawaban ya atau tidak, itulah yang kami doakan. Apabila kita sudah imani, apabila kita sudah yakini bahwa satu langkah adalah rancangan Tuhan, kita tidak perlu ragu menjalani hidup kita di masa yang akan datang. Apakah saudara akan mengambil suatu keputusan yang sulit dalam hidup saudara dan saudara tidak mampu memikirkannya? Jangan khawatir, tenang saudara. Tanya Tuhan akan rancangannya, satu langkah saja cukup. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpahnya. Ada banyak di antara kami yang pada waktu ini sedang mengalami masalah keuangan, kesulitan biaya pendidikan bagi anak-anak kami, untuk kontrak rumah, untuk berobat, dan lain sebagainya. Tuhan, kami rindu agar Matius 6 ayat 33 boleh digenapi di dalam kehidupan setiap orang dari antara kami. Apabila kami menomorsatukan Tuhan, maka Engkau akan memenuhi segala kebutuhan jasmani kami. Terima kasih, haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang pada waktu ini merasakan ada satu getaran di dalam hati jiwa saudara, adanya lawatan Roh Kudus yang mengingatkan saudara akan kehidupan berdosa di masa lalu, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Roh-Mu yang kudus mengingatkan hamba akan dosa-dosa hamba di masa lalu. Aku sungguh menyesalinya dan aku minta ampun Tuhan. Pimpin aku dalam hidup ke depan ini. Terima kasih, haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang memiliki akar pahit, luka jiwa, perasaan dendam, benci, kesal terhadap seseorang atau beberapa orang di dalam kehidupan saudara, tiap kali saudara mengingat mereka, saudara kehilangan damai sejahtera. Hamba akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong saudara-saudara kami yang punya akar pahit luka batin, tolong jamah dengan Roh yang kudus, hingga saudara kami memiliki kemampuan untuk mengampuni. Damai dan sejahtera kembali timbul dalam hatinya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sedang sakit, tolong letakkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati dan pikiran saudara pada penyakit Anda, apapun bentuk dan manifestasinya. Hamba akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus seturut dengan firman-Mu dalam Markus pasal 16, di mana Injil diberitakan, di sana ada kuasa, termasuk kuasa penyembuhan. Hamba berdoa agar semua saudara kami yang mendengarkan siaran ini, Engkau sembuhkan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi semua pendengar dimanapun mereka berada. Engkau berkati rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan studi, dan seluruh kehidupannya. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.